Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resta Angelia, kelas 1E Prodi PGMI dengan NIM 204210129 dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, dosen pengampu Ahmad Fikri MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia, sumber historis, sosiologis, dan politis. Sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Yang pertama ada sumber historis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia. Dapat ditelusuri pada awalnya dalam dokumen negara, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang berbunyi, kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, dan seterusnya. Kata mencerdaskan kehidupan bangsa mengacu pada pengembangan iptek melalui pendidikan. Amanat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang terkait dengan mencerdaskan kehidupan bangsa itulah yang harus berdasar pada ketuhanan yang Maha Esa dan seterusnya, yakni Pancasila. Lalu ada sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia, yang dapat ditemukan pada sikap masyarakat yang sangat memperhatikan dimensi ketuhanan dan kemanusiaan, sehingga manakala iptek tidak sejalan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan, biasanya terjadi penolakan. Contohnya, penolakan masyarakat atas rencana pembangunan pusat pembangkit listrik tenaga nuklir di Semenanjung Memuria beberapa tahun yang lalu. Lalu selanjutnya ada sumber politis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia, yang dapat dirunut ke dalam berbagai kebijakan yang dilakukan oleh para penyelenggara pemerintah, dokumen negara, dokumen pada masa Orde Lama yang meletakkan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan atau orientasi ilmu, antara lain dapat dilihat dari pidato Soekarno ketika menerima gelar Doktor Honoris Causa di UGM pada 19 September 1951. Lalu selanjutnya ada membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Yang pertama ada argumen tentang dinamika Pancasila sebagai dasar pengembangan. Ilmu Pancasila sebagai pengembangan ilmu belum dibicarakan sejak eksplisit oleh para penyelenggara negara sejak Orde Lama sampai era Reformasi. Para penyelenggara negara pada umumnya hanya menyinggung masalah pentingnya keterkaitan antara pengembangan ilmu dan dimensi kemanusiaan. Namun, pada kurun waktu akhir-akhir ini, belum ada lagi suatu upaya untuk mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila dalam kaitan dengan pengembangan iptek di Indonesia. Lalu ada argumen yang kedua, ada argumen tentang Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Ada beberapa bentuk tantangan terhadap Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek di Indonesia. Yang pertama, kapitalisme yang menguasai perekonomian dunia termasuk Indonesia. Akibatnya, ruang bagi penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu menjadi terbatas. Lalu ada globalisasi yang menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam pengembangan iptek, sehingga Indonesia lebih berkedudukan sebagai konsumen daripada produsen dibandingkan dengan negara-negara lain. Yang ketiga ada konsumerisme yang menyebabkan negara Indonesia menjadi pasar produk teknologi negara lain yang lebih maju. Lalu yang terakhir ada pragmatisme yang berorientasi pada ciri, yaitu workability, satisfaction, dan result. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.